Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Pemilihan Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Manado berhasil digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Manado, Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Pemilihan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Musyawarah Kota atau Muskot PMI Manado kini dinahkodai Henda Murtanti SH sebagai Ketua PMI Manado dengan masa periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Mantan Ketua PMI Paula Runtuwene mengatakan bahwa pelaksanaannya berjalan demokratis, baik dan lancar. Runtuwene menambahkan upaya dari PMI Kota Manado yang mengundang pemerintah kota untuk hadir dalam pelaksanaan Muskot PMI tersebut. Kami telah mengupayakan dan undangan telah diberikan. PMI Provinsi juga hadir tadi. Pelindung juga dari jauh-jauh hari sudah kita kasih undangan dan yang melaksanakan pengurus PMI Kota. Berikut wawancaranya. Berjalan demokratis, berjalan baik, lancar. Ini kan anggaran dasar anggaran rumah tangga mengatur bahwa pengurus atau ketua tentu di akhir periode harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam musyawarah kota. Jadi diatur. Jadi PMI kota tentu harus menyelenggarakan musyawarah kota. Bu, bagaimana dengan tidak ada perwakilan dari pemerintah? Itu kita sudah berupaya berkoordinasi. Undangan sudah ada. Undangan diberikan. Baik kota maupun provinsi. Kami provinsi kan hadir tadi. Mereka hadir. Wakil ketua, sekretaris, dan bidang umum. Dan pelindung kita kasih undangan jauh-jauh hari sebelumnya. Pemberitahuan, undangan 3 hari sebelumnya. Ini tidak dilibatkan dalam Muskot provinsi. Jadi kami mengundang tentu yang melaksanakan ya tentu mengurus PMI kota. Tadi kita juga dalam rapat dengan pengurus perwakilan pengurus provinsi secara jelas disebutkan bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga mengatur termasuk kewenangan untuk mengesahkan dan melantik pengurus di kecamatan. Itu kewenangan dari pengurus kota. Supaya kamu edukasi sedikit lah ya. Ini supaya semua bisa menjadi mengerti. Ini anggaran dasar anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia 2019-2024. Ketua Umum garing Ketua sesuai dengan tingkatan organisasi melakukan pengesahan dan pelantikan kepada kepengurusan satu tingkat di bawahnya. Sangat jelas kan? Bahwa kalau PMI kecamatan berarti yang mengesahkan dan yang melantik siapa? Tentu pengurus satu tingkat di atas. Itu saja clear. Kalau yang tadi saya tidak tahu, gitu ya. Nah, untuk pengurus provinsi menunjuk bahwa ada perintah untuk menunda terkena Ini anggaran dasar dan rumah tangga menjadi fondasi orang semua di semua arus. Jelas di pasal ini, pasal 51, ketua sesuai dengan tingkatannya melakukan pengesahan dan pelantikan kepada kepengurusan satu tingkat di bawahnya. Jadi kalau saya ketua PMI Kota Manado, satu tingkat di bawah adalah PMI kecamatan. Jadi nggak ada ditaruh ini yang melantik dan mengesahkan pihak lain. Itu aja. Ini fondasi kita. Siapapun harus turun pada fondasi ini. kalau ada di petunjuk yang lain ada. Oh, masa anggaran dasar rumah tangga terus mau di segala petunjuk harus berdasar pada ini. Yang lakukan tentu tidak sesuai ini, apakah dibenarkan? Nah, jawab sendiri. Saya sudah menyatakan saya ingin mengakhiri dengan baik. Artinya bahasa Inggrisnya saya ingin finish dengan baik.
saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari tentu pengurus, kemudian pengurus PMI Kota, pengurus PMI Provinsi, pelindung sejak 2017 sampai 2022. Dan saya memberi kesempatan kepada orang lain. Jadi, sehingga kalau tadi ada teriak-teriak, nggak mengerti gitu. Sekarang cuma ada fondasi ini yang menjadi landasan. Gitu. Tentu kita melanjutkan program kerja yang sudah ada, dan tentu yang masih kurang tentu pasti kita akan melengkapi dan kita akan menjadi lebih baik, karena saya rasa beberapa teman media di sini sudah sering bertemu kami meliput beberapa kegiatan kami. Jadi yang pasti mungkin teman-teman mesti catat di sini bahwa PMI ini benar-benar murni tugas kemanusiaan, jadi murni pelayanan untuk masyarakat. Dan kami sejak dulu kan selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado. Jadi di sini kami benar-benar pengabdian saja, tidak ada hal-hal yang lain. Bu, sempat terjadi riak-riak dalam pemilihan, menanggapinya seperti apa? Ya begitu ya, namanya dalam demokrasi atau dalam satu musyawarah pasti ada sedikit hal-hal seperti itu, tapi saya rasa itu justru itu menjadi sesuatu yang menarik, karena orang Manado bilang kalau kurang mulus-mulus berarti kan nggak ada hambatan, so kurang elok ya. Tapi ketika terjadi sesuatu ada riak lah begitu, tapi paling tidak kan orang menyikapi itu sebenarnya dengan bijak dan dengan baik. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.